diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan artinya tinggal di dalam rumah Tuhan, berada dalam terang Tuhan, atau hidup bersama Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, kerinduan pemazmur bukan jalan-jalan ke luar negeri ataupun bukan wisata kuliner, melainkan diam dalam hadirat Tuhan, di mana pemazmur dapat merasakan kepuasan, kekuatan, dan kedamaian yang tidak bisa dibeli dari dunia ini. Itulah yang menjadi visi, misi, ambisi, dan cita-cita pemazmur, yaitu berada dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan bukan berarti diam tidak melakukan apapun atau mengisolasi mandiri. Diam di dalam rumah Tuhan berarti hidup bersama Tuhan, merasakan apa yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan, merindukan kehadirannya di setiap aspek kehidupan. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua apa yang dimaksud diam dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, simbol penyertaan Tuhan. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah Tuhanku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur menyimpulkan tempat paling aman di dunia, yaitu dekat dengan Tuhan. Tempat di mana kita mendapatkan pertolongan, yaitu ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya hancur. Tuhan selalu mendengar jeritan orang yang minta tolong kepadanya. Dengan berjalannya waktu, bahkan bertambahnya usia, membuat dunia ini tambah problem baik kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kita mau tetap kuat menghadapi problema yang besar dan banyak, kita harus pakai lutut kita untuk berdoa, mulut kita untuk menyembah, hati kita untuk bersyukur, dan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan melewati semua badai dan musim kehidupan ini dengan kemenangan. Pada awal-awal terbentuknya negara Amerika Serikat, ada seorang tokoh yang menginspirasi, yaitu bernama George Washington. George Washington seorang yang suka berdoa. Sebelum rapat, orang-orang menemukan George Washington sedang berdoa dengan lututnya di lantai. Di dalam setiap kesibukan dan bahkan aktivitasnya, ia selalu menempatkan dirinya untuk berdoa. Di kala Amerika sedang diserang oleh musuh di daerah Valley Forge, kamp militer Amerika Serikat, ada seorang petani yang sedang mendekati kamp militer tersebut dan mendengar ada suara orang yang sungguh-sungguh berdoa. Begitu ia mendekati suara itu, ia melihat George Washington berlutut. Pipinya sudah basah dengan air mata. Si petani ini pulang dan berkata kepada istrinya, George Washington akan berhasil. Amerika akan berhasil. Amerika akan meraih kemerdekaan. Kata si petani ini kepada istrinya. Istrinya berkata, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Amerika akan merdeka? Amerika akan menang terhadap lawannya, terhadap musuh. Petani itu berkata, karena saya melihat George Washington berdoa mengerang seperti Hana berdoa minta keturunan. Tidak lama kemudian Amerika merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Membuktikan bahwa doa dan hadirat Tuhan adalah zona Tuhan berkarya dengan nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dimaksud diam dalam hadirat Tuhan? Pusat informasi surga. Hadirat Tuhan adalah rumah Tuhan. Rumah adalah tempat di mana kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan keluarga kita. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, adalah tempat yang paling mudah untuk Tuhan berbicara dari hati ke hati kepada kita. Dia akan memberikan nasihatnya, menghibur, memberdaya, memberitahu apa yang akan terjadi ke depan untuk kita. Saat Musa sedang di padang gurun, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel. Saat Musa berdoa, puasa di atas gunung Sinai, Tuhan bicara kepada Musa dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Membuktikan ketika kita berada dalam hadiratnya Tuhan pasti bicara. Saat Musa berdoa,
untuk kesembuhan bagi rakyat Israel yang dipagut oleh ular, maka Tuhan menjawab doa Musa dan menyembuhkan mereka yang sakit karena dipagut ular sehingga mereka tidak mati. Membuktikan bahwa ketika kita berseru dan berdoa, Tuhan mendengar. Saat Daud terjepit, istri dan rakyat ditawan oleh bangsa Amalek. Sedangkan pada waktu itu rakyat dan tentara Daud mau membunuh Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan menyempatkan untuk berdoa kepada Tuhan dan bertanya, apakah aku harus mengejar bangsa Amalek untuk kami bisa mendapatkan rakyat kami kembali, istri saya kembali. Dan Tuhan berkata, kamu wajib untuk mengejar dan kamu akan mendapatkan. Dan benar, ketika Daud berhasil mengejar bangsa Amalek dan mengalahkannya, dan akhirnya dia mendapatkan kembali rakyat dan istri Daud yang telah ditawan oleh bangsa Amalek. Di saat titik terendah sekalipun Tuhan masih bisa bicara di dalam hidup kita. Hobi Tuhan adalah berbicara kepada kita. Lalu kenapa kita gak pernah mendengarkan suara Tuhan? Karena kita kurang ada waktu tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah pusat informasi surga. Yang ketiga, apa yang dimaksud diam dalam hadirat Tuhan? Tempat Tuhan mengubah hidup kita. Anda bisa belajar di dalam firman Tuhan, kitab Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti hidupnya tidak pernah sama lagi. Siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti hidupnya berubah. Musa yang berangasan suka main pukul orang, bunuh orang sembarangan tanpa bertanya terlebih dahulu. Ketika dia bergaul sama Tuhan, apa yang terjadi? Musa yang berangasan menjadi Musa yang paling lemah lembut di muka bumi. Alkitab mengatakan bahwa Musa adalah orang paling lemah lembut di muka bumi. Membuktikan bahwa ketika seseorang berada dalam hadirat Tuhan, tempat Tuhan mengubah orang itu menjadi sama seperti Kristus. Ketika perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Samaria, wanita ini langsung meninggalkan 5 perselingkuhannya. Lalu kembali ke kampung halamannya, dia bawa satu kampung kepada Tuhan Yesus. Dari seorang yang sangat memalukan di kampungnya, menjadi seorang yang sangat menginspirasi sehingga orang-orang sekampungnya mau mendengarkan, mau percaya kepada perempuan Samaria. Karena hidupnya telah berubah. Wow, Sakius yang paling dibenci oleh masyarakat Yahudi. Karena pekerjaan Sakius adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai itu dibayar oleh bangsa Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Itu sebabnya rakyat sangat alergi sama pungut cukai. Karena pungut cukai adalah pengkhianat bangsanya sendiri. Tetapi yang menarik ketika Sakius berjumpa sama Yesus di kota Yeriko, membuat Sakius berubah. Dan Sakius bahkan menjadi orang yang tadinya perhitungan, menjadi orang yang murah hati. Di mana dia berani memberikan separuh di hartanya kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Bahkan orang-orang pernah dilukai, diperas dan pernah dirugikan. Sakius gantikan 4 kali lipat. Amazing. Justru hadirat Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baru, lebih baik. Sebab kalau hidup kita tidak berubah menjadi seperti Kristus, berarti ada something wrong dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan hari ini akan membuat kita berubah semakin seperti Kristus.